Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohman. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi biaya materai, pajak daerah, dan retribusi daerah. Biaya materai itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yaitu pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Ada beberapa asas yang mengatur biaya materai, diantaranya yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Adapun dokumen bersifat perdata yang dimaksud yakni meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, surat perjanjian. Yang kedua, akte notaris beserta kurus. Yang ketiga, akte pejabat pembuat akte tanah. Yang keempat, surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga dalam nama atau bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang. Yang ketujuh, dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang. Yang kedelapan, dokumen lain yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya kita bahas pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah. Ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan, dan pajak rokok. Untuk pajak kabupaten atau kota, ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita bahas retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dan retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama adalah retribusi izin mendirikan bangunan atau yang disebut IMB. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha. Yang keempat, retribusi izin traik untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan. Dan yang keenam, retribusi perpanjangan izin pekerjaan tenaga asing. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.